Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama kita. Saya Ryan. Saya Zahra. Saya Fauzan. Kami dari kelompok 3. Kali ini podcast kita akan membahas tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Apa itu memaafkan? Kenapa sih kita harus memaafkan? Mari kita simak. Jangan berisik ya. Fauzan, menurut Fauzan, apa sih pengertian maaf dan memaafkan? Kata maaf dalam Al-Quran yaitu al-afu yang artinya menghapus. Nah, di sini dimaksud menghapus rasa dendam atau ungkapan penyesalan pada orang yang sudah kita zalimi, supaya orang yang disakiti bisa ikhlas menghapus kesalahan yang menyakitinya. Sedangkan memaafkan yaitu menerima penyesalan orang yang berbuat salah. Gitu, Ran. Oh, oke. Nah, kalau menurut kamu seberapa penting sih meminta maaf dan memaafkan seseorang? Sangat penting, Rai, supaya bisa hidup rukun dan tidak ada rasa dendam antara sesama. Katanya nih, memaafkan itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Iya Zan, aku pernah baca seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tidak manfaatnya, harta dan dinar atau dirham. Jika dia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungan kepadanya. Dan ada pernyataan nih yang menyatakan bahwa menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf. Gimana menurut kamu? Gimana tanggapan kamu? Menurutku malah menyatakan penyesalan itu yang lebih sulit, Rai, karena menyatakan penyesalan itu membutuhkan jiwa kesatria. Iya, bener-bener jiwa kesatria aja, bukan satria baju hitam ya. Cuma komentar aja. Rai, kalau untuk menyatakan penyesalan yang baik itu, apa ada syarat atau adaptasi? Ada dong. Seperti mengakui kesalahan. Kita akui kalau udah berbuat salah kepada orang yang sudah disakiti, dan kita menyesalinya, seperti merasa bersalah dan meminta maaf, tidak mencari alasan agar kita tidak terlihat salah. Itu tidak boleh ya guys. Jika berupa harta, kita wajib mengembalikannya. Misal kita pinjam bukan, tapi malah kita ambil jadi hak milik kita. Mempersiapkan mental juga harus menerima jika tidak dimaafkan atau dimarahi. Berjanji tidak mengulanginya lagi. Maka dari itu perlu diingat ya guys, jika menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan. Pokoknya harus semangat. Sama tuh, oh iya, lupa. Ada nggak sih penjelasan dalam Al-Quran tentang pemberian maaf? Ada tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti.
Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Penyantun. Kalau sharing gini kan jadi tahu ya. Nah, yang tadi kan syarat atau ada menyatakan penyesalan ya. Kalau syarat atau ada pemberian maaf yang baik apa ajarannya? Ada pemberian maaf yang baik, kita tuh harus ikhlas karena Allah, ya, jangan ikhlas karena materi. Tidak menuntut denda. Misal kita mau maafkan, tapi kata orang itu tuh harus bayar dulu, kan? Tidak dendam, menghilangkan amarah. Kita harus melepas emosi kita, melepaskan hak membalas. Misal ada orang yang mukul kita, nah kita tidak boleh membalas, udah biarin aja Tuhan yang balas. Nah, jadi manusia yang baik itu bukan berarti yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia yang mampu memaafkan kesalahan orang yang sudah melukainya. Iya, orang Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Babah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Iya, Allah, menurut kamu kenapa penyesalan harus ditemukan? Karena supaya hati kita peka dan selalu berhati-hati agar tidak menilai orang lain. Kenapa sih penyesalan dan maaf harus dilakukan? Ini ya Zan, selalu berhati-hati agar tidak menilai orang lain. Kenapa sih penyesalan dan maaf harus dilakukan? Ini ya Zan, kalau kita tidak melakukannya maka rasa bersalah dan dendam lama-lama akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Bagaimana jika tidak mau menyatakan penyesalan dan tidak mau memaafkan Maka akan timbul perasaan dendam karena akibat dari rasa sakit hati yang terus menumpuk. Menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, dapat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala menjadi pahala sedekah, mempererat persaudaraan, telah meladani Rasulullah SAW. Oh iya, perlu kita ingat ya guys, jadilah orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah dan berlapang dada untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati dengan kejahatannya. Demikianlah podcast dari kami. Oh ya, aku ada tentu nih, pergi ke kota naik kereta, membeli oleh-oleh untuk keluarga. Cukup sekian podcast dari kita. Semoga bermanfaat sekalian masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.